Sukses di zaman sekarang tuh ya ibarat olahraga tim. Tapi, pernah nggak sih kita bener-bener diajarin caranya jadi pemain tim yang hebat? Kayaknya jarang ya. Kita lebih sering dilatih buat jago sendirian, padahal dunia sekarang ini butuh banget kolaborasi. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa aja sih yang dibutuhin buat jadi pemain tim yang bener-bener ideal. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting. Coba tanya ke diri sendiri deh. Apakah saya ini pemain tim yang ideal? Ini pertanyaan inti yang bakal kita gali bareng-bareng. Dan ini bukan buat ngejudge teman kerja atau bos Anda loh, tapi buat kita sendiri. Ini dia nih, peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita bakal ngertiin dulu kenapa kerja tim itu penting banget. Terus kita masuk ke 3 kebajikan utamanya. Habis itu kita lihat apa jadinya kalau ada yang kurang, gimana cara bikin rencana aksi buat diri sendiri, dan terakhir, kenapa semua ini penting banget. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Ide utamanya simpel aja. Hidup kita sekarang, lebih dari kapanpun, itu adalah olahraga tim. Dan ini bukan lagi sekedar klise loh, tapi udah jadi kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Coba deh bayangin, di kantor, kita sekarang bisa kerja bareng orang di belahan dunia lain kan? Itu semua berkat teknologi. Terus di kehidupan pribadi, keluarga itu kan tim utama kita. Nah, kalau di sekolah, siapa coba yang nggak pernah dengar kalimat horor ini? Oke, ini tugas kelompok. Intinya, kerja tim tuh udah merasuk ke semua aspek hidup kita. Nah, kalau kerja tim itu kuncinya pertanyaannya, gimana caranya biar kita jago? Menurut Patrick Lencioni, jawabannya itu ada di 3 kebajikan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kuat. Yap, cuma 3. Tapi, ada satu aturan penting di sini. Ini bukan kayak main bisbol, yang kalau berhasil mukul bola sekali dari 3 kesempatan aja udah dianggap jago. Enggak, dalam kerja tim, Anda harus 3-tiganya dapat. Nggak bisa kurang satu pun. Kebajikan yang pertama, dan bisa dibilang yang paling penting, adalah rendah hati. Ini fondasinya. Orang yang rendah hati itu nggak sibuk sama diri sendiri. Mereka lebih suka bagi-bagi pujian, fokusnya ke sukses tim, dan selalu menempatkan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Kutipan dari C.S. Lewis ini pas banget buat ngejelasinnya. Ini bukan soal minder atau nggak percaya diri ya. Orang yang rendah hati itu tahu kok nilai mereka. Cuma mereka nggak ngerasa perlu pamer aja. Fokus mereka itu keluar, bukan ke dalam diri. Yang kedua adalah giat. Ini soal dorongan dari dalam diri. Orang yang giat itu punya etos kerja yang kuat. Dan itu datangnya alami. Mereka tuh semangat sama apa yang dikerjain. Dan selalu nyari cara buat berkontribusi lebih. Ini bukan berarti jadi gila kerja ya, tapi lebih ke punya standar yang tinggi dan nggak pernah puas cuma ngerjain yang minimal. Dan yang ketiga, cerdas. Nah, ini poin yang krusial banget. Ini tuh bukan soal IQ Anda setinggi apa. Sama sekali bukan. Ini lebih ke kecerdasan sosial atau people smarts. Kemampuan buat ngertiin orang lain, nanya pertanyaan yang tepat, dengerin, dan sadar betul sama dampak omongan dan tindakan kita ke tim. Rendah hati, giat, dan cerdas. Kedengarannya simpel kan? Tapi, apa yang terjadi kalau salah satu aja dari 3 ini hilang? Nah, disinilah kita bakal ketemu sama beberapa karakter yang bisa dibilang sangat berbahaya buat sebuah tim. Oke, sekarang coba perhatikan matriks ini deh. Ini rangkuman yang sempurna banget. Lihat ya, di baris paling atas, pemain tim ideal itu centangnya penuh semua. Rendah hati, giat, dan cerdas. Nah, bagian serunya ada di bawahnya. Kalau Anda kurang satu aja dari 3 ini, Anda bakal masuk ke salah satu tipe anggota tim yang bermasalah. Yuk, kita bedah satu-satu. 3 arketipe berbahaya ini. Pertama, si pembuat masalah tak sengaja. Orang ini tuh rendah hati, kerjanya juga giat, tapi kurang cerdas secara emosional. Niat mereka baik, beneran deh. Tapi mereka sering banget ngomong atau ngelakuin hal yang salah tanpa sadar. Lencioni ngegambarinya kayak anak anjing yang lagi semangat-semangatnya. Maksudnya baik, tapi sering nyenggol barang sampai jatuh, dan akhirnya kita yang harus beres-beres terus. Berikutnya, ada si pemalas yang menyenangkan. Mereka ini rendah hati dan cerdas. Asik banget deh orangnya. Masalahnya, mereka kurang giat. Mereka bakal ngerjain persis apa yang disuruh, tapi nggak akan lebih dari itu. Mereka ngindarin kerjaan ekstra, yang artinya, ya orang lain yang harus nanggung beban lebih. Perlahan-lahan, mereka ini bisa nyedot energi tim. Dan yang terakhir, ini dia yang paling bahaya, si politisi andal. Orang ini giat dan cerdas, tapi kerendahan hatinya nol besar. Mereka ini jagonya politik kantor, ambisius, dan tahu persis gimana caranya memanipulasi orang buat keuntungan pribadi. Dan yang paling nyeremin, mereka pinter banget nyamar. Ngomongnya selalu pas, kelihatan kayak pemain tim yang sempurna, padahal ujung-ujungnya semua yang mereka lakuin itu cuma buat diri sendiri, bukan buat tim.
tipe kayak gini nih yang paling beracun dan bisa ngerusak budaya tim. Oke, setelah kita paham modelnya dan juga bahayanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita pakai ini buat jadi lebih baik? Karena ini bukan cuma soal ngasih label ke orang lain loh, ini soal introspeksi diri. Lencioni ngasih latihan 4 langkah yang simpel banget. Pertama, pahami modelnya, yang barusan kita lakuin. Kedua, nilai diri sendiri sejujur-jujurnya. Mana sih kebajikan terkuat saya, dan mana yang paling lemah? Ketiga, dengan rendah hati, kasih tahu tim Anda soal kebajikan terlemah itu. Dan keempat, minta mereka jadi pelatih Anda. Minta mereka buat ngingetin kalau Anda mulai nunjukin perilaku yang perlu diperbaiki. Dan ini aturan emasnya. Sebelum Anda kepikiran buat nganalisis teman kerja Anda, pakai dulu kerangka ini buat ngaca, buat refleksi diri. Pertumbuhan yang sesungguhnya, itu selalu dimulai dari dalam. Jadi, yuk kita tarik kesimpulannya. Kenapa sih model rendah hati, giat, dan cerdas ini powerful banget? Apa untungnya buat kita? Lencioni cerita, di perusahaannya, mereka tuh nggak terlalu peduli seseorang lulusan mana atau IPK-nya berapa. Akronim 3 huruf yang paling penting buat mereka adalah RGC, rendah hati, giat, dan cerdas. Ini nunjukin kalau karakter dan kemampuan buat kerjasama itu jauh lebih dihargai daripada sekedar prestasi di atas kertas. Jadi, pembahasan ini ngasih kita kerangka yang jelas banget buat mengembangkan diri dan juga membangun tim yang lebih solid. Nah, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari 3 kebajikan ini, rendah hati, giat, dan cerdas, mana yang bakal jadi fokus utama Anda untuk dikembangkan?